Kita akan lanjutkan pembacaan kita, kemarin sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Akhirnya bait Allah itu ya ditahbiskan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Saat kemuliaan Tuhan datang, bahkan para imam tidak sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Ya, dan mereka semuanya tersungkur ya. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-14, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Judul perikopnya, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir. Ya, anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah untuk namaku. Saudara, ya Salomo kembali mengingatkan ya bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Daud ayahnya. Dia mengumpulkan seluruh jemaah Israel, dia memberkati mereka, dan dia berkata, dengan tangannya Tuhan sendiri telah menyelesaikan pekerjaannya dan menepati semua janji yang dia ucapkan kepada ayahku Daud, kata Salomo. Tuhan yang telah berjanji bahwa ya dia mau rumahnya itu dibangun bukan oleh Daud tetapi oleh anak Daud yang akan kelak dilahirkan. Ya, dan dialah yang akan membangun tetapi bukan Daud yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Ayat 30, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan. Ya Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Saudara, ya Salomo sangat berbahagia karena Tuhan menepati janjinya. Ya, lewat Salomo rumah Tuhan itu dibangun. Apakah ya kita melihat di sana ya Tuhan itu sungguh-sungguh menepati janjinya? Iya, sebab Tuhan berjanji dia akan menepatinya. Jadi selama 480 tahun setelah Israel itu keluar dari Mesir, Allah itu tidak meminta umatnya untuk membangun satu bait suci atau rumah Tuhan baginya. Sebaliknya ya Tuhan menekankan pentingnya kehadirannya di antara mereka. Ya, dan perlunya mereka memiliki pemimpin-pemimpin rohani. Ya, Tuhan gak pernah meminta selama dia membawa bangsa itu keluar 480 tahun lamanya dari sejak mereka keluar dari Mesir, ya itu Tuhan gak pernah meminta atau menyuruh ya seseorang membangun. Tetapi Daud memiliki hati ya untuk mendirikan rumah itu bagi Tuhan.
Ya, Tuhan itu lebih suka tinggal di kemah, waktu itu di kemah suci, berpindah. Ya, sebab Tuhan itu ingin dia tinggal di antara orang Israel dan bukan di satu rumah. Kenapa saudara? Karena mudah untuk menganggap sebuah bangunan itu sebagai fokus kehadiran Allah. Tetapi Allah itu lebih memilih tinggal di dalam manusia, dan Allah itu lebih dan mau memakai manusia untuk melakukan pekerjaannya. Ya, membangun atau memperbesar tempat ibadah kita mungkin perlu, tapi hal itu jangan pernah menggeserkan prioritas kita bahwa ya Tuhan itu mau tinggal dalam hidup kita. Ya, rumah Tuhan hanya akan menjadi sebuah rumah. Ya, kalau orang yang beribadah di sana pun tidak sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Yang Tuhan mau kita ini sebagai rumah kediamannya, dia mau hadir dalam hidup kita. Ya, lebih daripada dia hanya mau hadir di sebuah bangunan saja, saudara. Dikatakan di sana ya, dan Tuhan memilih ya Salomo yang membangun, sekalipun memang Daud yang memiliki kerinduan. Tuhan gak pernah minta, tapi Daud punya kerinduan untuk membangun rumah itu. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan itu kepada Salomo. Dan akhirnya terjadi apa yang Tuhan sudah firmankan. Ayat yang ke-22 dikatakan ya, doa Salomo di sana judulnya. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangan ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Salomo memuji Tuhan di depan segenap bangsa Israel. Dia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan yang berjanji dan menggenapi semua janjimu atas hidup kami, atas hamba-hambamu yang terus setia kepadamu, dia bilang di sana. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ingat saudara, janji Tuhan tidak terjadi kepada semua orang. Janji Tuhan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang setia hidup di hadapan Tuhan, yang berpegang kepada ketetapannya, menghormati Tuhan, dan sungguh-sungguh mengagungkan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya di sini dikatakan, Salomo bilang, engkau yang berpegang pada kasih setia, janjimu engkau genapi kepada hamba-hambamu yang dengan setia berpegang kepada semua hukum-hukum dan mencintai Tuhan. Karena itu saudara, ya kita belajar bahwa ya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita, Tuhanlah yang senantiasa setia ya memegang janjinya atas hidup kita, sehingga kita ini boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang boleh menikmati segala janji Tuhan. Ingat, jangan pernah kau menduakan Tuhan, tapi biarlah hatimu selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau bawa kami. Terima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa terus kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Biar hidup kami semakin hari semakin ada di dalam jalan Tuhan. Kami menyadari bahwa tubuh kami inilah bait Allah. Tuhan mau hadir dalam hidup kami. Orang-orang yang terus setia mencari Tuhan. Ada upah dan ada syarat untuk kami mengalami janji dan kesetiaan Tuhan. Yaitu kami harus hidup di hadapan Tuhan dengan hati yang terus berpegang kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami.
Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan biarlah Tuhan orang-orang bertobat berbalik dari dosa kepada hidup, kepada kebenaran-Mu Bapa. Tuhan yang rindu pemulihan dalam rumah tangga Tuhan Engkau pulihkan, yang rindu punya keturunan Tuhan beri keturunan ilahi. Berkati setiap mereka Tuhan yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Diberkati tanahnya, udara, lautnya, semua diberkati Tuhan, bahkan penduduknya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Kepala-kepala daerah beri roh takut akan Tuhan. Engkau memberkati Bapak, bahkan bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan pertobatan yang sungguh-sungguh datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Kau